Hello everyone. Halo, selamat malam semua teman-teman. Saya harap semua dalam keadaan sehat. Ini kita ada di lebih dalam lagi. Kami bersyukur buat teman-teman bisa ada di sini, dan bagi siapapun yang tertarik dengar apa yang kami sampaikan minggu ini, saya berharap semoga teman-teman, bagi saudara dan teman-teman ingin bertanya, you're more than welcome to ask questions. Minggu kemarin, bagi saudara yang belum tahu, lebih dalam lagi adalah semacam program di mana saudara dan teman-teman bisa bertanya tentang khotbah yang hasil minggu kemarin, karena kami percaya bahwa kami perlu mempertanggungjawabkan apa yang kami ucapkan. Maka dari itu kami memilih untuk bertanggung jawab, dan ini yang programnya diadakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami, bahwa di luar Anda setuju atau enggak, minimal kami ada dasar kenapa kami mengatakan yang kami katakan. Minggu lalu powerful. Sebentar ya, saya masukin mereka dulu satu-satu. Ya, sebentar. Ya. Halo, Pastor Umen. Hai. Sudah masuk. Saya masih pembukaan. Ya, jadi Pastor Umen minggu kemarin bicara dengan sangat powerful sekali dengan judul stabil dan produktif. Stabil dan produktif mungkin ada dua kata yang sebenarnya jarang atau kita hargai ya. Kestabilan adalah sesuatu yang kita kurang hargai, karena stabil identiknya kayak stagnan, padahal enggak juga. Itu dua hal yang berbeda. Tapi stabil itu sesuatu penting. Orang yang stabil akan mudah dipercaya karena dia tidak meledak-ledak ya. Dan orang yang hasil kerjanya stabil itu justru dipercaya begitu banyak orang. So, saya percaya bahwa stabil dan produktif adalah dua hal yang kita perlu bangun ya. Nggak semua orang dari kecil stabil, nggak semua dari kecil produktif, tapi kita secara sengaja kita membangun itu karena kita menghargai apa yang Tuhan diberikan sama kita. Oke, ini hamba-hambanya udah pada masuk nih. Saya udah sempat kasih udah sempat kasih preambulenya, pembukaan. Pastor Umin kemarin bagus banget minggu kemarin. As usual, daging semua dari ujung kepala sampai ujung kaki, tebel banget. So, it's very powerful. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa cek di question box ya. Kalau pengen nanya di question box, dan mungkin Pastor Umin mungkin bisa ya bahas cuplikan khotbah minggu kemarin kali ya, Iya, supaya iya. sedikit. Oke, silakan. Oke, malam semuanya. Uh, um, Minggu lalu saya kasih judul untuk sermonnya adalah stabil dan productivity. Karena saya melihat bahwa sebetulnya Tuhan itu memberikan banyak sekali di dalam hidup kita ya. Terlalu banyak lah. Diberikan talent, opportunity, diberikan waktu, diberikan banyak hal. Tapi uh, tujuan daripada Tuhan memberikan itu semua adalah supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang berhasil, pribadi-pribadi yang produktif, atau perkataan yang dipakai oleh Alkitab banyak menggunakan pribadi yang berbuah, bahkan berbuah banyak, berbuah lebat gitu loh. Jadi setiap orang sebetulnya ingin jadi sukses, ingin menjadi produktif dalam kehidupannya, namun seringkali justru kita menjumpai orang-orang yang kehidupannya itu tidak memenuhi purpose panggilan daripada Tuhan untuk hidup sukses, hidup berhasil, hidup berbuah, dan menjadi berkat di dalam kehidupannya. Padahal Tuhan memberikan kata-kata tentang berbuah ini antara lain adalah diberikan pada Yohanes 15. Yohanes 15 itu adalah satu pasal yang sangat penting bersama dengan Yohanes 16, Yohanes 17, karena kata-kata nasihat-nasihat dan firman yang Tuhan berikan menjelang dia mati di salib. Jadi kalau kita orang-orang yang memberikan pesan-pesan yang terakhir itu pasti pesan-pesannya sangat penting. Karena setelah Tuhan Yesus mati di salib, bahkan setelah Tuhan Yesus bangkit naik ke surga, hubungan antara murid-murid dengan Tuhan Yesus itu nggak person in person lagi secara fisik, tapi sudah lebih banyak diikat di dalam satu hubungan yang lebih ke roh gitu loh, melalui pimpinan Roh Kudus, melalui tuntunan Roh Kudus dan sebagainya. Dan in person itu pengajaran-pengajaran secara fisik yang Tuhan Yesus berikan menjelang Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib. Jadi itu pasti penting sekali.
Dan kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, perjanjian baru saja, kata-kata buah berbuah itu diulang-ulang sampai 66 kali. Wow. Jadi masalah berbuah, masalah produktif, masalah sukses, masalah menggunakan karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita dengan bertanggung jawab, stewardship yang baik itu adalah sesuatu yang tema yang besar, yang penting di dalam firman Tuhan. Ya, jadi itu bagus sekali apa yang Tuhan berikan. Misalnya dalam Yohanes 15 ayat 8 dia bilang, nah, Bapa itu akan dipermuliakan dan bukti bahwa dia itu adalah murid Yesus adalah kalau berbuah banyak gitu. Ya. Bahkan Yohanes 15 ayat 16a bilang begini, kita itu sebetulnya sudah dipilih, sudah ditetapkan dan sudah ditetapkan untuk pergi menghasilkan buah yang tetap, yang stabil, yang balance gitu. Jadi kalau orang Kristen semata-mata dia menjadi orang Kristen terima Tuhan Yesus mengharapkan semua mati masuk surga doang kayaknya terlalu shallow gitu loh. Terlalu kurang dalam gitu loh. Betul, tentang dangkal, tentang pengertian daripada panggilan Tuhan di dalam kehidupannya itu. Jadi dia memang diselamatkan di dalam Tuhan kalau berangkat masuk surga. Tapi sebelum masuk surga, Tuhan mau kita itu sukses. Tuhan mau kita itu produktif. Tuhan mau kita itu berbuah, makanya dia dipilih menetapkan untuk kita itu sukses, untuk berbuah, produktif, ya dan menggunakan semua karunia Tuhan dalam hidup kita, baik alamiah maupun rohaniah itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan menghasilkan sesuatu yang besar. Kenapa produktif itu begitu penting gitu loh? Yang tadi katakan memuliakan nama Bapa, menunjukkan bahwa kita itu murid Yesus, tapi juga menunjukkan keterhubungan kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan bilang ya, Tuhan Yesus bilang, kalau kamu di luar aku, nggak ada gunanya. Kamu di luar aku dibuang, dibakar gitu. Kamu di luar aku tidak mungkin bisa berbuah. Jadi sebetulnya berbuah itu juga menunjukkan keterhubungan relasi kita dengan Tuhan gitu loh. Nah kalau kita punya relasi dengan Tuhan, kalau kita punya keterhubungan dengan Tuhan, pasti berbuah, pasti sukses, pasti produktif. Jadi kalau nggak berbuah, nggak produktif, ada something wrong dengan keterkaitan kita, connectivity kita dengan Tuhan gitu loh. Nah, lalu saya sempat membahas juga bahwa ada 3 kondisi yang membuat seseorang itu bisa produktif dalam kehidupan. Yang pertama dia harus ada kondisi yang cocok. Ya, kondisi yang cocok itu terdiri dari iklim, relasi kita yang baik dan sehat. Ya. Nggak mungkin kan satu pohon itu tanam di iklim yang nggak cocok, pohon di tropis ditanam di tempat yang dingin gitu, nggak mungkin jadi gitu loh. Nah, itu juga sama kalau kita ditanamkannya di komunitas yang salah dan kita juga nggak melekat kepada Tuhan, ya kita nggak mungkin bisa tumbuh gitu loh. Amen. Yang kedua, kondisi yang cocok itu mesti tanahnya bagus, tanahnya baik. Makanya Tuhan bilang kalau firman itu jatuh ke tanah yang baik, dia berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat gitu loh. Ya, nah, tanah yang baik itu kan menunjukkan bagaimana kita itu mempunyai keterkaitan dengan Tuhan ya. Tinggal di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, seperti ranting nggak bisa berbuah dari dirinya sendiri kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur. Kita juga nggak bisa berbuah kalau kita tinggal di luar Tuhan gitu. Ada keterkaitan, ada kelekatan dengan Tuhan gitu loh. Terus kemudian kondisi yang cocok itu harus ada nutrisi dan air yang cukup ya. Makanya dikatakan kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita berharap kepada Tuhan, kata Yeremia 17 ayat 7-8 itu kayak pohon di tepi air yang hidup gitu loh, yang akarnya sampai ke air, nangkep air, nggak khawatir di musim kering, nggak khawatir di musim panas gitu. Musim kering itu kan bisa berbicara tentang masalah yang kesulitan dalam hidup kita, masa krisis, sumber daya nggak cukup, finansial nggak cukup, nggak ada energi untuk bangkit, nggak punya support relasi, support emosi, tidak punya koneksi, tidak punya kemampuan lagi gitu. Berbicara tentang terik panas juga, kalau kita mengharapkan Tuhan, pada waktu terik panas kita nggak takut tekanan yang berat, kita nggak takut dihantam stres yang berat, kita nggak juga jatuh pada saat problem itu menghipit gitu loh. Maka bahkan firman Tuhan bilang kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita dituntun oleh firman Tuhan, kita hidup di dalam firman Tuhan, maka apa yang akan kita lakukan itu apapun yang diperbuat berhasil. Ya, jadi itu satu hal yang sangat penting.
Lalu proses yang baik itu berbicara tentang apa? Kalau satu pohon anggur kan Tuhan Yesus bilang, kalau dia mau berbuah lebat, mau berbuah banyak, pertama yang dahan yang kering, yang nggak ada gunanya itu dipotong. Ya, kedua dia berbicara tentang yang udah berbuah pun itu juga dipotong. Ya, nah yang terus kemudian ini sesuatu yang sangat menarik gitu loh. Kok udah berbuah dipotong, kadang-kadang orang tuh marah gitu loh. Kok saya udah berhasil, saya udah melakukan sesuatu yang baik, kok dipotong juga gitu loh. Ya, kok disingkirkan juga, kok dibersihkan, kok dipangkas juga gitu. Lah Ayub gimana gitu? Ayub apa kurang kaya, kurang sukses, kurang baik, kurang suci, apa kurang semuanya? Nggak ada kurangnya Ayub. Tapi Tuhan potong juga sampai Ayub bilang gini, aku dihujani anak panah, ginjalku ditembusnya dengan tidak kenal belas kasihan, empeduku ditumpahkannya ke tanah. Ngeri banget ini gitu loh. Ya, nah jadi walaupun kita saya kemarin ngobrol-ngobrol sama salah satu bapak gitu ya, waktu setelah dia dengar khotbah saya hari Minggu, dia bilang gini, betul Pak, saya punya pohon, saya nanam pohon ara di rumah saya. Kadang-kadang pohon ara itu kalau satu cabang itu punya 3 buah gitu. 3 biji buahnya. Kalau 3-3-nya dibiarin, buahnya kecil-kecil, nggak bagus. Tapi kalau salah satu buahnya dibuang, buah yang 2 biji itu jadi gede gitu. Ya. Jadi kadang-kadang Tuhan bilang kita ngerjain terlalu banyak, kita pikir kita terlalu sukses dalam beberapa hal. Tuhan bilang aku mau sukses dalam satu hal yang sungguh-sungguh dalam hidupmu. Ya, kalau kita merasa sukses dalam banyak malah nanti Tuhan bilang suksesnya itu kecil-kecil gitu. Tapi Tuhan mau kita juga sukses dalam hal yang besar. Tiba-tiba saja Tuhan izinkan kita sakit. Ya. Tiba-tiba ada yang kena stroke, kena kanker lagi. Berat kan sakitnya itu ya. Tiba-tiba lagi sukses-suksesnya kerja kena PHK. Tiba-tiba orang yang dikasihi meninggal. Ya, kesulitan keuangan, pernikahan yang gagal, anak-anak terkena narkoba, ada yang memberontak. Nah, itu kan bukan hal yang kecil, seringkali itu yang terjadi itu menyebabkan ketakutan, ya, menyebabkan gelisah, ya, menyebabkan sedih, gitu, sakit, cemas, bingung, campur aduk. Kadang-kadang malah nggak ngerti kenapa ya Tuhan kok ini terjadi juga gitu loh dalam hidup kita. Tapi Tuhan bilang Dia itu setia. Pada saat kita mengalami pencobaan apapun juga, Dia tidak akan membiarkan kita jatuh. Dan Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar. 1 Korintus 10:13 ya. Jadi pada waktu kita sedang mengalami proses begitu sama Tuhan untuk berbuah lebih banyak, untuk sukses lebih banyak, untuk produktif lebih tinggi dalam hidup kita, untuk potensi kita ya di manage dengan lebih bagus, kita harus percaya bahwa Tuhan tuh tetap sayang sama kita. Tuhan nggak benci sama kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan nggak lagi marah sama kita. Ya, kita harus percaya bahwa kita tidak sedang dihukum sama Tuhan. Tapi He has His own reason gitu untuk kita menjadi lebih bertumbuh lagi dalam hidup kita. Karena Tuhan mungkin lihat level produktivitas kita belum mencapai level potensi yang terbesar yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, jadi Dia mau kita berkembang lagi. Saya kadang-kadang pikir, apakah proses kayak gini tuh bisa dihindari apa enggak gitu loh. Kok mesti sakit, mesti dipotong begitu, apa bisa gitu. If we are not gone through so many pains gitu dalam hidup kita gitu, apa mungkin? Saya bilang nggak mungkin dan mungkin gitu loh. Nggak mungkinnya itu adalah karena kalau orang mau dewasa kan mesti ada ujian, mesti ada dites. Kalau dia bilang cinta sama Tuhan, benar cintanya segimana gitu loh. Ya, kalau dia bilang diberkati sama Tuhan tapi stingy, pelit, apakah Tuhan izinkan terus berkat itu dalam hidup dia gitu loh. Nah, jadi kita harus melihat, bisa juga kalau kita misalnya baca firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan kesaksian, lalu kita sebelum mengalami pemotongan itu, bagian-bagian yang harus dibuang, kita udah bertobat duluan. Ya nggak kena juga gitu loh. Makanya firman Tuhan bilang, kamu sudah bersih karena firman yang aku berikan kepadamu gitu loh. Sama murid-murid dalam Yohanes 15. Tapi kalau kita nggak bersih-bersih juga karena firman, ya terpaksa Tuhan izinkan yang painful itu terjadi supaya kita juga bisa bertobat gitu loh. Ya, jadi segala situasi itu dapat Tuhan gunakan sebetulnya untuk menjadi hal yang baik asal kita merespon dengan cara yang benar gitu. Ya, terus kemudian dijaga, dibersihkan dari hama. Ya, proses itu. Kalau
Tuhan pernah berbicara tentang firman yang jatuh di semak duri itu, semak belukar, semak duri nggak bisa tumbuh dengan bagus karena dihimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup, ya, kekhawatiran hidup yang berlebihan, ya, ketamakan akan uang, keterikatan yang terlalu dalam dengan kesenangan duniawi. Ya, boleh aja kita staycation, kita vacation, kita relax, it's good gitu loh. Kadang-kadang kita perlu menikmati itu, tapi kalau menikmatinya kebablasan, itu menjadi sesuatu yang bisa merusak di dalam hidup kita. Karena untuk semak duri bertumbuh itu nggak perlu effort. Semak duri dibiarin aja tumbuh sendiri gitu loh. Jadi dalam hidup kita kalau ada hal-hal yang kita lalai, tidak memperhatikan, kebablasan, itu jadi semak duri dan menghimpit kita nggak bisa berbuah. Ya, apakah akan selalu ada? Akan selalu ada. Tapi kalau kita tidak lalai dan kita terus peka terhadap apa yang Roh Kudus bilang, apa yang Firman Tuhan ajarkan, kita tidak akan terjebak dalam hal itu. Jadi dalam kehidupan itu perlu ada balance gitu ya, yang rohani, yang jasmani, yang spiritual, yang pelayanan, yang keluarga, yang hobi, yang pekerjaan, itu semuanya balance dalam hidup. Jadi hidup itu akan menjadi stabil. Lalu Tuhan juga bilang begini, setelah dipotong, firman-firman selanjutnya Tuhan bilang, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kalau kamu tinggal di dalam aku, kamu akan berbuah. Ini aneh sekali, setelah dipotong Tuhan bilang tinggal. Jadi pada waktu dipotong, jangan terus pergi. Lagi dipotong Tuhan, lagi diproses sama Tuhan, lagi dibersihin sama Tuhan, kok malah ngambek sama Tuhan terus pergi gitu loh. Kok saya baik-baik saja, Tuhan potong juga, lalu dia marah, dia pergi gitu. Nah, itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, ya. Nah, yang terakhir yang saya sampaikan kemarin hari Minggu adalah untuk berbuah itu perlu waktu yang cukup, gitu. Nggak bisa buru-buru. Jadi pada waktu kita sedang diproses sama Tuhan, jangan buru-buru pergi, jangan buru-buru mau selesai. Tapi kita tinggal di dalam doa, kita di dalam waiting room-nya Tuhan, menanti berharap akan saatnya Tuhan memberikan kita kenaikan kelas dan menjadi lebih produktif, lebih berkembang potensi kita, dan lebih mempermuliakan nama Tuhan. Saya pikir itu yang saya bisa share. Saya kasih kepada pastor, barangkali ada tambahan, silakan. Very complete ya. Teman-teman bagi yang ingin bertanya, silakan taruh di question box ya pertanyaannya, biar nggak kelewatan kayak gini. Biar nggak kegulung sama yang baru masuk. So, yang belum nonton, khotbah Pastor Umin bisa mampir YouTube channel kita, New Wine International Church. Sekali lagi, selalu kalau Umin ini kita nanti, karena emang selalu daging semua, seperti kata Pastor El tadi bilang ya. Ini bisa jadi seri sebulan sebenarnya kalau dibagi 4 gitu ya, bagi 5. Dan emang powerful banget, dan menurutku ya kalau aku bisa sharing apa yang aku dengar gitu, yang aku dapat, dan itu memberkati aku banget, adalah kenyataan bahwa yang berbuah pun dipotong juga. Itu kebenaran yang penting banget untuk kita sadari. Kalau enggak, sepanjang pandemi kemarin banyak yang kecewa sama Tuhan pasti, karena kita udah pelayanan, udah setia, udah dalam segala hal berintegritas, kok kena potong juga, kita kehilangan orang yang kita kasihi, atau hal yang kita banggakan, atau yang selama ini kita kelola dengan baik. Dan itu kebenaran itu, kebenaran yang Alkitabiah yang penting. Cuman begitu doang kata-katanya, tapi itu emang benar-benar harus disadari bahwa yang berbuah pun dipotong juga gitu. Rasanya pasti sakit, tapi tujuannya itu yang penting, untuk lebih banyak berbuah. Ya bahkan sampai di level tertentu ya, beberapa hamba Tuhan, jadi di kenyataan hidup ya, beberapa hamba Tuhan dipanggil Tuhan di usia muda. Kita pasti kan cukup bingung, kenapa gitu loh, lagi produktifnya, lagi powerfulnya kok dipanggil pulang. Dan ternyata emang tujuan lebih besarnya lagi, Tuhan rindu untuk membangkitkan lebih banyak lagi yang seperti dia, dan biar semuanya terpicu, terpecut untuk produktif juga dari usia muda gitu. Dan itu satu kebenaran yang berharga banget sih menurutku ya. Jadi memang kita tuh jangan sampai sedih kalau misalnya kita kesana kayak dipotong Tuhan ya. Itu dipotong itu bukan berarti kita itu salah, nggak selalu. Tetapi yang paling penting dipotong itu juga bukti bahwa kita juga anak Tuhan, karena justru yang produktif juga dipotong, tapi sekali berbuah lebih banyak. So, saya harap ini jadi sesuatu yang baik ya bagi teman-teman sih. Ayo, kalau ada yang mau nanya silakan masukin di box.
Ya di question box ya teman-teman langsung ya, aku juga lanjutin sedikit. Kenyataan itu ya, kata-kata itu kalimat sangat penting banget, bahwa ketika kita lagi dipotong itu untuk lebih banyak berbuah. Pak Mumin kan bilang bahwa Tuhan itu tidak sedang marah pada dan Tuhan tidak sedang menghukum kita, karena gini, sejujurnya secara manusiawi walaupun beragama kita punya kecenderungan berhubungan sama Tuhan itu transaksional bentuknya. Dan itu yang membuat kita kerap kali suka hitung-hitungan, kita bingung, kok gue udah gini, kok Tuhan izinkan gini ya. Jadi kita ngerasa suka kayak, ini gak adil nih buat saya, gitu. Dan buatku kebenaran kemarin yang dibagi itu benar-benar powerful, dan aku berharap teman-teman juga bisa nyimak ya, bisa mampir ke YouTube channel kita untuk rerun, atau mungkin baru pertama kali untuk dengerin khotbah lengkap dari Pastor Umin. So ya, kita akan jawab pertanyaan teman-teman, kita akan cek question box. Sekali lagi yang mau bertanya, bisa mampir di question box. Kita akan coba jawab. Silakan Pastor. Lagi dicek nih, belum ada sih, belum ada ya. Bahkan beberapa sih tadi aku lihat dari komen yang tergulung ke atas ya, komen-komen di kolom komen terberkati, dan puji Tuhan, karena itu emang tujuannya kita bikin acara ini juga buat ruang buat itu ya teman-teman ya, buat kita ngobrol dan lanjutin apa yang jadi berkat yang kita dapatkan ya dari khotbah Pastor Umin. So mampir question box teman-teman, jangan di kolom komen, nanti kegulung ya. Silakan, menunggu. Ya. Udah masuk belum yang question box belum ya? Udah ada satu sih. Ada satu yang masuk. Ini ada yang nanya di kolom chat malah. Aku baca aja deh kayaknya, mumpung gua kelihat nih. Ya. Pak, bagaimana bila kita sabar dalam tanggungan itu atau dipotong? Nah, tapi pada akhirnya hidup kita itu habis pada saat yang belum dapat dimaksudkan sebagai buah yang lebat. Kalau kita dipotong untuk berbuah, nggak akan kita dipotong sampai habis. Dalam artian nggak akan dipotong sampai habis, dalam artian kita belum sempat berbuah terus dipotong. Itu nggak akan terjadi. Ya, jadi kita nggak perlu khawatirin itu. Selama kita masih bernafas, Tuhan sebelum datang, berarti dia kasih kesempatan kita untuk berbuah lebih banyak. Cuma patut disadari, kita dipotongnya ini dalam artian karena kita tidak berbuah atau untuk lebih banyak berbuah. Nah, kadang itu yang mesti differentiate tuh. Karena nggak bakal dipotong sampai habis. Maksudnya dia nggak mungkin tujuannya menghancurkan kita, itu nggak mungkin. Bukan Tuhan banget. Ya, Tuhan pun nggak berniat menghancurkan Ayub kan gitu. Justru lewat kisah Ayub, kerasnya hidup ini kita jadi bisa lebih relate, karena ada orang juga yang cinta Tuhan, berintegritas, rajin, berhikmat, tapi diproses Tuhan segitu dahsyat. Dan itu ngebantu kita. Jadi ketika kita diproses, dipotong untuk lebih banyak berbuah ya bahasanya, kita nggak meninggalkan Tuhan. Pastor Umin juga kemarin di khotbahnya mengatakan itu ya, pentingnya keterkaitan kita dengan Tuhan, keterikatan kita dengan Tuhan. Ketika diproses kita nggak meninggalkan Tuhan ya, kita tetap di dalam Tuhan, dan itu kunci banget sih. Silakan Pastor Umin. Mungkin mau dijawab. Bagi saya sih powerful banget sih. Ini mulai ada, nggak tahu nih, masih ada pertanyaan. Ini ada yang lumayan bagus nih. Kelihatan dari mana bagi pribadi itu berbuah yang sesuai kemauan Tuhan. Ini pertanyaan. Kelihatan dari mana sih sebagai berbuah yang sesuai kemauan Tuhan? Ya. Karena kita suka susah differentiate ya, dipotong karena nggak berbuah atau dipotong dibersihkan untuk lebih banyak berbuah. Kita suka bingung, kita udah berbuah atau belum kan gitu. Gimana ngebedainnya? Sebetulnya di dalam hidup kita ini kan kita kan nggak banyak orang yang sekaligus melakukan sesuatu langsung mendapatkan satu hasil yang spektakuler ya. Seringkali orang itu melakukan itu dengan bertahap dalam hidupnya. Kadang-kadang kita juga nggak ngerti bahwa kita itu udah mencapai potensi yang maksimum atau enggak di dalam hidup kita. Tapi satu hal yang kita perlu tahu bahwa selama kita masih hidup, selama kita dalam perjalanan hidup itu selalu ada kemungkinan bahwa kita belum mencapai apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan dalam perjalanan kita melakukan sesuatu, ya baik itu pekerjaan, pelayanan, kehidupan, rumah tangga, dan sebagainya, itu selalu ada waktu-waktunya kita tuh mengalami up and down di dalam hidup kita. Ya, pada waktu kita ada up, kita juga tahu bahwa satu saat
Tuhan akan izinkan kita mengalami juga yang di lembah begitu ya. Dan saat-saat kita di lembah itu saat-saat waktunya kita belajar bahwa kita itu introspeksi dan melihat ya apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita sebetulnya. Jadi yang seperti tadi saya bilang, kita perlu belajar dari kehidupan orang lain yang sudah dipakai Tuhan, yang sudah sukses dalam kehidupannya, dan kita melihat apakah ada pelajaran-pelajaran yang bisa diterapkan di dalam hidup kita supaya kita tidak mengalami juga hal-hal yang menjatuhkan gitu loh. Tapi kalau satu saat Tuhan izinkan kita mengalami kejatuhan, jangan merasa bahwa Tuhan itu lagi marah, lagi menghukum, lagi nggak cinta sama kita dan sebagainya. Tapi justru kita harus melihat bahwa Tuhan itu sedang mengizinkan itu terjadi supaya kita mencapai potensi yang lebih baik dalam hidup kita. Wow. Jadi kalau kita sedang jalanin, kita jalanin aja gitu loh. Nggak usah pusing, kita tuh udah sampai level mana nggak usah pusing. Nanti waktunya Tuhan yang akan kasih tunjuk sama kita levelnya perlu naik lagi atau enggak gitu. Nah. Jalanin aja dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab apa yang sedang diberikan di dalam tangan kita dalam hidup kita hari ini. Nice. Bagus banget ya. Iya. Menurut saya agak menarik ya. Pastor Chris mau balas dulu, mau jawab dulu? Aku setuju sih. Kadang kita terlalu cepat untuk bukan terlalu cepat, terlalu sibuk untuk menilai. Padahal yang namanya, apalagi ini kan bicara kayak tumbuhan yang ditanam ya, kadang timingnya itu kan benar-benar sangat berbeda dari yang kita harapkan pengennya nanam hari ini besok menumbuh kan gitu. Cuma kan nggak secepat itu. Bahkan kadang gini dalam hidup ya, beberapa orang baru kita sadari powernya justru ketika dia udah pulang, ngerti ya? Ketika dia udah nggak ada, kita baru ngerti ternyata peran dia tuh besar banget di hidup kita. Dan ini juga jadi sebuah pertimbangan yang baik. Pada akhirnya apa yang tadi Om bilang benar, selama kita masih hidup, artinya dua hal ya, aku percaya Tuhan belum selesai sama kita dan Tuhan belum selesai mau pakai kita. Idenya tuh gitu. Jadi kalau udah pulang, mau mungkin usia dini atau usianya muda atau apa, sekarang kita pikir masih gone too soon nih bahasanya seperti itu, kita percaya ya, aku belajar dari pas aku masih ngantor dulu sih. Kita pulang tuh dua alasan. Yang pertama, tugasnya udah selesai, ya kerjaan udah beres. Yang kedua, emang udah waktunya pulang kan gitu. Jadi nampaknya kita jangan terlalu sibuk menilai ini udah sampai mana. Selama kita hidup dalam firman, bahkan melalui semua proses itu, kita percaya ini pasti dia lagi membawa saya untuk lebih berbuah lagi. Selama kita belum ketaatan dan firman ya, kecuali kita udah dosa ya, aku yakin potongannya itu bisa jadi sebuah teguran ya, sebuah teguran atau dalam tanda kutip saya nggak bilang hukuman ya, karena penghakiman, hukuman nampaknya disimpan buat kemudian hari. Yang sekarang ada disiplin itu untuk memproses kita jadi lebih baik. Nice. Ini ada satu pertanyaan yang agak gawat banget ya. Mengapa WL di gereja saya tidak dewasa rohaninya? Wow. Nilainya kalau dinilai berdasarkan apa tuh? Dasarnya ternyata nih tambahan nih sebentar. Saya seorang singer, saya terkadang lelah nge-push selalu itu, kalau saya tetap fokusnya andalkan Tuhan. Menurut saya itu bukannya kurang rohani ya, cuma kurang latihan aja ya kali ya WL ya. Kayak kurang. Kita tahu dia mana? Atau dia kurang mengenal juga timnya ya. Kadang suka gitu ya. Kadang ada misal contoh ini kan nge-push, saya nggak tahu nge-push-nya apa. Apakah jatuh atau nadanya kadang. WL kan ada yang suaranya tinggi nih. Dia nggak peduli tuh mau berjemaat bisa nyanyi kayak bosan kayak, yang penting gue bisa nyanyi. Enggak. Ya kan harusnya kita pelayan ya. At the end of the day kita kan lihat nyamannya di mana, terus singer kita juga pada nyampe apa enggak kan kayak gitu ya. Gue rasa kata-kata ini cukup tendensius ya, WL kurang rohani. Lucu juga ya, WL-nya kurang rohani, gimana cara nilainya ya kurang rohaninya tuh ya? Apakah dia hidup dalam dosa yang istilah habitual sin, atau dia misalnya kumpul kebo misalnya, I don't know, patokannya dia kurang rohani itu gimana? Menurut saya itu karena tadi ya dia egois sekali. Isunya bukan kurang rohani sih, tapi isunya kayak WL itu nggak tahu cara jadi WL yang baik gimana, ngebawa orang gimana, kan tuh mungkin butuh latihan kali ya. Tapi itu kan bukan tanda rohani, itu hanya tanda kurang pengalaman. Iya. Atau dia
kurang ngeblend sama timnya ya, kadang suka gitu ya. Kadang kita Benar. juga sebagai Atau kelas di dalam personality ya, personality-nya iya, nggak sesuai gitu loh. bisa juga. Kurang ini kayaknya Ya. kurang outing sebagai satu tim ya. Kadang mesti saling mengenal Iya. lebih lagi. Seru banget gitu. Saya akan kasih ada lagi nggak nih? Oke. Berapa cukup lucu sih. Berbuah itu harus yang bawa jiwa saja, Pastor. Salah satu tanda bahwa dia itu berbuah adalah bawa jiwa, betul. Ya. Karena kan kalau kita umpamakan pohon mangga gitu loh. Kalau dia berbuah kan banyak buah-buah mangga yang lain kan. Salah satu bawa jiwa. Tapi sebetulnya berbuah itu bukan hanya bawa jiwa aja. Berbuah itu kan sebetulnya menunjukkan bahwa kehidupan seseorang itu produktif. Produktif itu produktif dalam kacamatanya siapa gitu loh. Tentu dalam kacamatanya Tuhan, dia produktif karena dia berhasil mengelola apa yang Tuhan berikan di dalam hidupnya itu dengan baik, yang dipercayakan itu dengan baik. Entah itu talentanya dia, entah itu potensinya dia, entah itu bakat-bakatnya dia, entah itu karunia rohani, ya buah dalam hal rohani dan sebagainya. Jadi berbuah itu sebetulnya aspeknya banyak. Berbuah di dalam ministry juga bisa, ya berbuah dalam bawa jiwa juga bisa. Jadi aspeknya sebetulnya cukup luas ya. Ya, jadi nggak tertutup kepada jiwa saja, tapi aku akan tambahin dikit ya. Aku percaya mainly emang bawa jiwa. Karena semua keberbuahan kita, integritas, hal yang baik dalam hidup kita, pasti kan bawa orang juga terinspirasi dan bisa jadi juga tergerak untuk berpikirnya orang kok bisa kayak gini. Terus apa yang buat dia ini jujur, walaupun jujur itu berat dan menakutkan kan gitu. Kenapa dia punya integritas seperti ini? Dan akhirnya mereka karena ngelihat nilai, karena lihat buah kita, mereka mulai bertanya-tanya dan kita jawab bahwa ini semuanya karena takut akan Tuhan, permulaan segala pengetahuan kan gitu dan hikmat. Dan itu bisa jadi dari sana, dari integritas kita ngebawa jiwa kepada Tuhan. Dan pada akhirnya emang akan ke situ sih, pasti sedikit banyak terinspirasi atas semua stewardship yang baik yang kita lakukan ya. Dan itu bisa jadi. Tapi nggak menutup hanya cuma jiwa doang sih kalau aku percaya. Tapi emang mainly ya akan ke situ. Mari, masih banyak pertanyaan lagi. Tunggu. Nah, ini nih. Kalau kita udah mempersiapkan diri dengar firman Tuhan, tapi hamba Tuhan kurang persiapkan, apa harus kita lakukan? Ini dahsyat nih. Karena ini lebih dahsyat dari yang PL kurang rohani nih. Hamba Tuhan kurang siap. Ini hamba Tuhan yang kurang rohani ya? Hamba Tuhan yang kurang rohani nih. Kacau juga. Patokannya apa ya? Maksudnya kitanya udah siap, tapi hamba Tuhannya kurang siap tuh gimana? Mungkin gagap, mungkin kayak ngeblank kali gitu ya. Tapi kalau bagi saya sih, mau kata hamba Tuhan terkesan kurang siap sekalipun, saya percaya itu masih bisa bicara lewat dia. Saya akan berusaha. Pasti ada firman yang Tuhan bagikan kepada kita. Percaya deh. Kadang kita suka menilai, ini kurang rohani, pendeta kurang pintar nih khotbah ini terus. Tapi percaya atau enggak, bisa jadi khotbah itu terus emang itu yang mesti Anda dengar. Karena Anda masih belum bertobat juga di situ. Iya. Itu lagi. Coba kalau bertobat nanti firmannya kan berubah. Nah, itu bisa jadi loh. Karena kita pikir gini-gini doang nih orang kurang rohani, kurang persiapan atau gimana. Tapi jangan-jangan itu satu aspek yang kita belum bertobat darinya. Sehingga Tuhan ulang lagi. Ya, kadang ada beberapa kali kita dengar khotbah gitu ya, tiap minggu bisa pendeta beda-beda, khotbah itu terus. Jangan-jangan itu emang aspek yang lagi ditekan sama Tuhan untuk ayo gitu tobat duluan kan gitu. Bisa jadi. Nice. Iya. Wah, ini dahsyat sih. Luar biasa. Kurang persiapan. Waduh. Berat ya itu. Keren. Oke. Ini apa lagi? Ada nyambung-nyambung tadi Pastor. Bagaimana pandangan Pastor tentang berbuah secara materi? Karena seringkali pandangan orang gereja itu kalau miskin berarti ada yang salah dengan dirinya. Padahal seorang itu sudah merasa taat. Sebetulnya seseorang itu
ya, seseorang itu menjadi berhasil atau tidak di hadapan Tuhan itu bukan dinilai dari dia kaya atau miskin. Ya, karena kalau kita ingat ya, Lazarus yang miskin itu dia berkenan di hadapan Tuhan. Tapi orang kaya yang makanannya remah-remahnya dimakan sama Lazarus, dia malah tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau kita menilai seseorang itu berbuah, berhasil atau tidak karena kekayaan materi, itu bahaya sekali gitu loh. Itu bahaya sekali. Memang Tuhan, kan firman Tuhan juga bilang bahwa Tuhan yang membuat kita itu bisa menjadi kaya, bisa menjadi berhasil gitu. Jadi panggilan masing-masing orang itu berbeda-beda. Nah, bagaimana kalau orang yang dipanggil bekerja di pedalaman, di Papua, di ujung bumi, ya, di hutan-hutan yang lebat, dia nggak mungkin kaya secara materi gitu loh. Tapi dia kaya di dalam Tuhan karena dia bawa jiwa-jiwa yang luar biasa banyaknya. Jadi oleh sebab itu, saya selalu bilang bahwa keberhasilan seseorang itu tergantung dari apa yang Tuhan kasih dalam hidupnya. Kalau Tuhan kasih dia untuk menjadi orang kaya, dan dia tidak jadi orang kaya, miskin terus, berarti ada sesuatu yang salah. Tapi kalau Tuhan nggak mau dia jadi konglomerat, tapi dia memaksain diri jadi konglomerat juga salah gitu loh. Ya. Ya. Masing-masing berdasarkan kemampuannya. Ya. Pada akhirnya patokan KPI dunia ini yang kita mesti hati-hati untuk nggak push semua orang seperti itu disamaratain ya. Karena keberhasilan. Misal contoh gini. Kita banyak pelayanan di laki-laki gitu ya. Kita selalu patokin bahwa laki-laki itu harus misalnya punya usaha, kerja dan sukses dan dari penghasilannya itu. Misalnya, tapi beberapa orang misalnya kita patokin pernikahan sebagai sesuatu yang kayak hampir bisa diberhalakan. Jadi yang single ngerasa kayak wah berarti gue gagal nih kan gitu. Itu kan juga sebuah tekanan yang nggak perlu sebenarnya. Misalnya contoh dia belum menikah di usia tinggi, ya dia cukup nggak terlalu banyak secara materi, tapi yang dia punya, apa yang dia dapat, dia bekerja keras, apa yang dia dapat dia pakai untuk merawat kedua orang tuanya yang udah renta dan sakit-sakitan. Mungkin di mata KPI dunia dia nggak berhasil, karena di umur segitu belum merit, nggak punya apa-apa. Tapi bisa jadi, saya percaya bahkan di mata saya pun saya kagum sama orang-orang yang seperti itu, yang mungkin kalau orang lain orang tua udah renta mungkin ditaruh di panti jompo, tapi orang ini dia benar-benar dirawat di rumah kedua orang tuanya dan dia sekuat tenaga mencari nafkah gitu ya untuk merawat mereka. Dan buat saya itu sukses gitu loh. Cuman dengan KPI yang sangat berbeda. Ya. Betul. Ada kakak paling tua yang dia sebetulnya otaknya encer, dia bisa sekolah pinter, tapi dia sengaja berhenti sekolah karena dia punya adik-adik yang perlu dibiayai. Misalnya papanya sudah meninggal gitu loh. Dia harus bekerja untuk membiayai adik-adiknya sekolah. Padahal kalau dia sekolah sendiri dia bisa pintar sekali gitu, bisa tinggi pendidikannya. Nah, itu berhasil dia di dalam membesarkan adik-adiknya, mendidik adik-adiknya untuk bisa sekolah dengan baik. That's good. Ya. Nah, ini ada satu pertanyaan yang mirip nih. Pastor, gimana sih kita bisa mengerti kehendak dan panggilan Tuhan dalam hidup kita? Menurut saya yang penting dekat sama Tuhannya dulu sih. Iya. Nggak ada shortcut sih untuk ini. Karena kalau kita pengen tahu panggilan Tuhan, ya kita mesti benar-benar dekat sama Tuhan. Pastor Romin kan bilang juga di khotbah, ya kan, keterkaitan kita di dalam Dia, firman-Nya dalam kita dan kitanya di dalam Dia itu nggak ada jalan lain kalau kita nggak pernah tahu. Karena panggilannya gini, panggilan utama udah pasti untuk memuliakan Tuhan. Tapi panggilan spesifik untuk jadi apa, itu kan sangat spesifik banget gitu loh. Kayak misalnya gini, nggak semua orang terpanggil, Tuhan panggil untuk jadi pendeta misalnya. Betul. Ya kan, akhirnya udah sekolah Alkitab, ya udah master, tapi ujung-ujungnya akhirnya buka usaha, nggak taunya emang di situ bidangnya. Maksudnya itu Tuhan panggil dia untuk berkarya di sana. Akhirnya dia jadi nggak cuma jadi milik gitu. Iya, nggak taunya emang dipanggilnya bukan di bidang yang spesifik. Karena orang patokan gitu ya, kalau dipanggil Tuhan tuh berarti sekolah Alkitab tuh jadi pendeta. Ya nggak juga. Ya. Tapi kan taunya untuk jadi apanya itu makanya requires kita punya hubungan sama Tuhan. Karena nggak ada yang bisa tahu, maksudnya pendeta kan bukan peramal ya. Kadang orang suka datang gitu ya, Pak, menurut Bapak nih saya ini cocoknya kerja di darat, air, apa udara. Mana saya tahu, emang saya dukun. Gak ngerti. Nanya dong sama Tuhan kan gitu. Ya kan? Itu sih kadang aku suka patokin dua itu ya. Bukan patokin, aku bagi dalam dua. Panggilan umum
untuk memuliakan Tuhan dan panggilan khusus untuk jadi apa gitu loh. Dan itu pun kita pun berjalan, aku dan Pastor Al juga berjalannya dengan, bahkan Pastor Rumin juga kan berjalannya Iya. secara tuntunan Tuhan yang spesifik. Kayak Pastor Rumin juga ngerasa kan kayaknya untuk full time nih, tapi ternyata Tuhan bilang enggak, di marketplace aja gitu. Nah, itu Iya. marketplace panggilan Tuhan buat umumin, bukan Iya. full time. Done Tapi it, full Dad. heart pada akhirnya. Iya, pada akhirnya full heart pelayaran juga kan. Bukan Nah, sesuatu yang kita betul. abaikan. Pelayanan Iya. kan sesuatu yang udah kemestian ya untuk memuliakan Tuhan. Tapi jadi apanya ini spesifik. Pastor L sama aku juga sama. Kita switch. Switch tengah jalan kita. Iya. Kan gitu. Switch-nya Seniman tiba-tiba gitu. Belok ke jalannya ya. belok lagi. Itu juga bingung. Beloknya putar balik, tapi kan putar baliknya arahnya masih sama. Cuman jadi apanya itu, makanya kan panggilan umum memuliakan Tuhan, panggilan khusus jadi apa. Nah, dua itu yang tanpa hubungan sama Tuhan sih kita nggak akan bisa figure out sih. Itulah gunanya kita baca kitab sendiri, pendalaman Alkitab, kita ikut komunitas, kita tertanam di gereja, kita hidup dalam doa, karena itu kita rindu tuntunan Tuhan ya pada akhirnya. Kalau kita nggak tahu, we don't have any idea what to do in life. Gitu. Ya. Oke. Semoga membantu teman-teman. Ini sebenarnya udah masih ada beberapa pertanyaan, cuma nyambung-nyambung enggak ya. Saya akan tunggu yang nyambung banget ya. Kita tunggu yang nyambung dulu deh. Udah mau tambahin mungkin Pastor Roman? Sambil nungguin anak teman-teman. Itu tadi tentang masalah berhasil, bekerja, usaha, karir dan sebagainya itu nanti kan ada di conference live itu Sabtu depan kan akan dibahas. Kalau seandainya suami itu income-nya lebih kecil dari istri bagaimana ya? Kalau punya pacar si lakinya income-nya lebih kecil, apakah bisa diterima atau enggak? Ya. Nah, enggak semua orang keberhasilan itu dinilai dengan uang yang lebih gede sebetulnya. Betul. Dan cinta sama Tuhan enggaknya juga bukan dinilai dengan income-nya gede apa kecil. Kalau dia income-nya gede, dia hidupnya diberkati Tuhan. Kalau income-nya nggak begitu gede, hidupnya nggak diberkati Tuhan gitu, nggak disayang Tuhan, nggak begitu. Iya. Ini sebenarnya tadi udah ada pertanyaan. Ini udah dijawab sih. Ditetapkan dipilih berhasil menjadi sukses dalam hal apa, Pak? Materi? Enggak. Udah dijawab. Udah kejawab itu sih. Ya. Uang tuh bukan satu-satunya dasar. Nggak ada hubungan yang pasti antara diberkati secara materi dengan dekat dengan Tuhan. Nggak ada hubungannya. Karena orang-orang paling kaya di dunia sampai sekarang bukan orang Kristen. Banyak kan, iya. Yang hidupnya buset raja-raja minyak tuh nggak ada. Iya. Sekarang zaman judi online itu yang kaya-kaya tuh. Bandar judi online. Nggak jadi berbanding lurus. Dan tadi Om Win bagus banget ambil bagian dari Alkitab ya. Yang orang kaya itu yang hidupnya foya-foya, dia tuh bahkan sorga aja nggak kenal siapa dia. Nggak ada namanya dia. Yang miskinnya ada namanya malah, ya kan? Yang kayanya nggak ada namanya, itu ngeri loh. Yang terkenal di dunia bisa jadi nggak dikenal di surga, dan ngeri kan. Jadi kalau kita patokinnya pakai KPI kita, wah bahaya banget. Bahaya banget ya. Ya, teman-teman membantu. Saya harap ini jadi sesuatu pemikiran yang jelas, bahwa saya berdoa supaya teman-teman dari apa yang obrolan kita, teman-teman ini bisa mulai melihat apa yang Tuhan taruh di hidup kita, dan kita ini nggak menyanyiakannya. Potensi waktu kita semua kita serahkan sama Tuhan, kita akan terbaik relationship yang kita punya. Dan jangan lupa kalau Tuhan lagi potong, ada keadaan nggak nyaman, nggak selalu berarti karena kamu dikutuk, tapi karena justru karena kamu berbuah makanya kamu dipotong supaya bisa berbuah. Dibersihkan ya, kata-katanya dibersihkan ya. Dua-duanya requires dipotong tapi untuk tujuan yang berbeda. Gitu. Ini ada di pertanyaan di kolom chat, aku lagi pas lihat nih. Saya merasa gereja saya lebih sibuk buat acara dibanding menanyakan keadaan saya yang tersesat dan terhilang. Saya harus bagaimana ya? Kok tersesat dan terhilang kok nyadar? Itu pertanyaan. Iya, mendingan tanya, Pak, Bang, tolong doakan saya. Ya udah. Iya, tinggal datang aja. Tinggal datang. Tersesat dan terhilang. Uniknya adalah gini, orang biasanya tersesat dan terhilang biasanya nggak nyadar. Gitu. Tapi kalau orang yang kayak seperti ini, kalau aku bilang berharap dicariin sama gerejanya, nah bisa jadi ini masalah managing expectation sih. Gitu.
Gitu. Atau ya tadi jangan-jangan bisa jadi apa kita somehow masih terlalu self-centered dan selalu berpikir gue hilang nih kok nggak dicariin sih gitu kan. Kok yang lainnya atau yang lainnya juga nggak dicariin, mungkin emang gerejanya sibuk sama acara-acara yang lain, nggak ada concern di pemerintahan, di penginjilan, di konseling dan whatnot gitu. Bisa jadi. Kalau saran sederhana sih selalu kalau nggak bisa ubah ya pindah, gereja kan nggak cuma di situ ya. Kalau sederhana gitu aja. Betul. Dan sebetulnya kita juga perlu mengingat ya satu hal ya. Kita tuh seringkali selalu expect gereja itu memberikan sesuatu terus-menerus dalam hidup kita. Tapi kita sendiri nggak pernah memberikan kontribusi untuk gereja. Nah itu. Jadi kita cuma minta terus gitu, apa yang bisa Tuhan, bisa gereja berikan sama saya gitu loh. Tapi kalau saya nggak pernah bisa memberikan sesuatu pada gereja gitu, berikan input, berikan bantuan, berikan jadi volunteer, ikut melayani, ya. Ikut memberikan bantuan finansial, itu banyak hal yang sebetulnya kita bisa kerjakan untuk gereja juga supaya membuat gereja yang kita ibadah itu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Amen. Dan itu salah satu bentuk stewardship kan, membuat yang tadi yang baik jadi lebih baik lagi. Jadi ya buat yang baik jadi lebih baik, betul. Dan buat saya nggak ada salahnya kalau ditanyain sih sebenarnya langsung aja ya gitu. Saya perhatiin nih kayak kebanyakan acara nih tapi nggak ada yang signifikan buat jiwa-jiwa misalnya. Ya bisa jadi itu teguran yang diperlukan juga buat gerejanya. Tuh. Gitu. Iya. Jadi coba langsung ngobrolin aja sih. Ya. Ada lagi terserah. Ya, sebenarnya sih udah sih. Kalau masih ada yang mau bertanya, teman-teman yang sebisa mungkin yang ada hubungannya ya. Kalau misalnya yang nggak ada hubungannya ya mungkin next time atau ntar bisa DM dan sebagainya. Silahkan teman-teman. Kalau pokoknya prinsip saya percaya dari apa yang saya pelajarin bahwa isu kita adalah isu mengelola. Kita ini bukan pemilik, kita dipanggil untuk mengelola yang Tuhan sudah titipkan sama kita. Dan kadang yang Tuhan titipkan sama kita itu bentuknya benih. Tapi kalau kita latih, kita tanam, Tuhan juga akan potensi pertumbuhan di situ. Pertumbuhan itu milik Tuhan. Tapi namanya nanam, nyiram, itu pekerjaan kita. Betul. Iya. Iya. Dan ya belum ada lagi nih. Sekarang mungkin ada yang mau ditambahin lagi? Udah nggak ada sih dari saya, itu aja sih. Kalau udah nggak ada apa kita tutup aja. Dalam doa, oke. Dan ini terberkati banget sih Pastor Romin, sekali lagi thank you banget ya. Maksudnya thank you. Benar-benar aku nyaranin siapa yang nyimak untuk mampir ya ke YouTube channel kita New Wine International Church, cari Pastor Romin karena sangat-sangat aku yakin ini apa ya, sangat dibutuhkan ya, diperlukan banget, karena aku yakin di dalam tahun membangun kembali ya setelah pandemi ini, aku yakin yang kebenaran ini yang mesti didengar banyak orang gitu, bahwa Tuhan tuh seringkali justru yang kita pikir dia marah atau dia menghukum kita, sebenarnya nggak kayak gitu. Dia lagi bersihkan kita supaya kita lebih banyak berbuah, dan itu penting banget didengar banyak orang. So ya, mampir ya teman-teman ya, sebelum kita tutup dalam doa nih, aku himbau semuanya untuk lagi mampir cari khotbah Pastor Romin yang berjudul produktif dan stabil dan produktif. Ya, kalau saya sih anjurkan, karena 1 bulan itu kita menanamkan tentang penata layanan untuk visi kita selama 1 tahun ya. Ada 5 kali khotbah, mungkin bisa diurut ya dari minggu pertama sampai minggu ke-5. Itu akan menjadi satu seri yang saling melengkapi, complementing each other, dan kemudian bisa menjadi berkat bagi banyak yang mendengarkan. Nice. Ya. Mari kita berdoa yuk. Berdoa. Pastor aja bukan? Oh, gue aja yang doa. Oke. Ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Kau Tuhan yang baik. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas obrolan kami. Kami mengucap syukur. Tuhan, kami berdoa supaya apa yang sudah kami bicarakan bisa jadi sesuatu yang menginspirasi dan bangkitkan sesuatu yang ada dalam setiap anak-anak-Mu. Kami berdoa ada kebangunan di dalam hati mereka, sehingga mereka bukan cuma sekedar mikirin materi yang isu-isu kayak gitu, tapi mereka mulai mengelola apa yang mereka punya, apapun itu Tuhan. Thank you Lord. Kami percaya bahwa Kau menyertai mereka, mengasihi mereka. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Amin. Oke. Amin. Amin. Thank you, Pastor. God bless semuanya. Tuhan berkati.